Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, mata kuliah kecerdasan buatan akan menjelaskan logika proposisi dunia wumpus. Berikut ini adalah anggota dari kelompok-kelompok kami. Yang pertama, yaitu Fahrian, yang kedua Husain, yang ketiga Irwandi, yang keempat Kalista, yang kelima Michelle, yang keenam Nur. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang proposisi. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Dalam ilmu logika, proposisi memiliki tiga unsur, yakni yang pertama ada subjek. Subjek adalah perkara yang disebutkan, terdiri dari orang, benda, tempat, atau perkara. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah perkara yang dinyatakan dalam subjek. Yang ketiga ada kopula. Kopula adalah kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Berikut jenis-jenis proposisi. Pertama, berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, proposisi dapat dibagi atas dua jenis, yaitu proposisi tunggal adalah proposisi yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Yang kedua ada proposisi majemuk atau jamak, adalah proposisi terdiri dari satu subjek dan lebih dari satu predikat. Yang kedua berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, proposisi dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu proposisi kategorial adalah proposisi yang hubungan antara subjek dan predikatnya tidak membutuhkan atau memerlukan syarat apapun. Yang kedua, proposisi kondisional adalah proposisi yang membutuhkan syarat tertentu di dalam hubungan subjek dan predikatnya. Proposisi dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu proposisi hipotesis dan disjungtif. Yang ketiga, berdasarkan kualitas. Berdasarkan kualitasnya, proposisi juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu proposisi positif, merupakan proposisi yang memiliki persesuaian antara subjek dan predikatnya. Berikutnya ada proposisi negatif, merupakan kebalikan dari proposisi positif, di mana tidak terdapat kesesuaian antara subjek dan predikatnya. Yang keempat, berdasarkan kuantitas. Berdasarkan aspek ini, proposisi dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu proposisi umum atau universal adalah proposisi yang pada umum diawali dengan kata semua atau seluruh. Selanjutnya, proposisi khusus atau spesifik adalah proposisi yang pada umumnya diawali dengan kata sebagian dan beberapa. Ya, berikutnya ada bentuk-bentuk proposisi. Yang pertama, proposisi kategorik. Proposisi kategorik adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat, seperti Hasan sedang sakit. Anak-anak yang tinggal di asrama adalah mahasiswa. Orang rajin akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang mereka harapkan. Proposisi kategorik yang paling sederhana terdiri dari satu term subjek, satu term predikat, satu kopula, dan satu quantifier. Kita akan jelaskan satu persatu antara subjek, predikat, kopula, dan quantifier. Baik, kita akan mulai dari subjek. Sebagaimana kita ketahui mengenai subjek adalah sebuah term yang menjadi pokok pembicaraan. Predikat adalah term yang menerangkan subjek. Kopula adalah kata yang menyatakan hubungan antara term subjek dan term predikat. Quantifier adalah kata yang menunjukkan banyak satuan yang diikat oleh term subjek. Yang kedua ada proposisi hipotesis. Proposisi hipotesis yaitu proposisi yang sifat pengakuan atau pengikaran yang terkandung di dalamnya adalah dengan syarat. Proposisi hipotesis berdasarkan syarat yang di dalamnya dibagi menjadi proposisi kondisional, proposisi disjungtif, dan terakhir proposisi konjungtif. Yang ketiga ada proposisi disjungtif seperti juga proposisi hipotetik. Proposisi disjungtif pada hakikatnya juga terdiri dari dua buah proposisi kategorika. Sebuah proposisi disjungtif seperti proposisi jika tidak benar maka salah. Jika dianalisis menjadi proposisi itu benar dan proposisi itu salah. Kopula berupa jika dan maka mengubah dua proposisi kategorik menjadi permasalahan yang disjungtif. Kopula dari proposisi disjungtif bervariasi sekali, seperti hidup kalau tidak makan adalah mati. Eko di kantin atau di perpus jika bukan Dian yang memberi makan Dodi. Sekian hasil presentasi saya, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Baiklah, selanjutnya yaitu dunia wumpus, di mana di sini sudah tertera bagian gambar
kotak berukuran 4x4. Kita hanya dapat melihat apa yang ada dalam kotak kita. Terdapat seekor monster yaitu mungkus di suatu kotak sembarang. Setiap kotak terdapat berupa lubang kecil yaitu 1,1. Jika kita masuk ke kotak yang sama berupa lubang terdapat mungkus, maka kita akan mati. Langkah dimulai dari kotak 1,1 yang merupakan kotak yang aman. Selanjutnya, dunia wumpus, action yang mungkin maju, belok kiri atau kanan, mengambil objek, menembakkan satu anak panah, naik ke level berikutnya, dan tujuannya adalah mendapatkan emas atau harta karun dan keluar dengan selamat. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengimplementasikan sebuah game dunia Wumpus World Simulator. Oke, di sini saya akan mencoba bermain gamenya. Ini dari Wumpus World Simulator dari GitHub di Tiago ini. Kalau di sini dia berukuran 15x8. Kami ubah sedikit karena kami akan menjelaskan dunia Wumpus ini secara 4x4. Nah, coba kita bermainnya. Sudah satu. Oh, ada bridge di bawah. Coba kita ke kanan. Tidak ada apa-apa. Kemungkinan bridge-nya di bawah, kalau enggak di kanannya. Oke, aman. Ke bawah. Oke, ada stance. Sama bridge, kemungkinan bridge-nya di sini. Stance, kalau nggak di bawah, kalau nggak di sini. Kita tembak. Bawah. Oke, benar. Ternyata ada wumpus di sini. Berarti tidak ada wumpus, berarti bridge mungkin ada di sini. Coba kita ke sini, aman. Oke, di sini saya mendapatkan harta karunnya. Congratulations. Selamat buat itu implementasi gamenya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang logika proposisi. Oke, di sini ada dunia wumpus. Sederhana 4x4. Di sini kami menggunakan Word, pakai table, pakai apa yang ada di Word. Jadi keterangannya adalah smiley face warna kuning ini untuk agent, dan ini oval untuk hole atau lubang, angin sepoi-sepoi ini breeze, stance ini bau busuk dari si wumpus, smiley face ini adalah wumpus, dan heart ini adalah harta karunnya. Nah, itu adalah dunia wumpus sederhana 4x4. Dan ini logika proposisi. Jadi ketika agent berada di 1,1, maka muncul bentuk logika proposisinya. Negasi stand 1,1 bisa dibilang juga tidak ada stand di 1,1, tidak ada stand di titik 1,2, tidak ada stand di 2,1, tidak ada bridge di 1,2, tidak ada bridge di 2,1, dan tidak ada bridge di 1,1. Jadi kesimpulannya, fakta yang pertama, jika tidak ada stand di 1,1, maka tidak ada wumpus di 1,1, dan tidak ada wumpus di 1,2, dan tidak ada wumpus di 2,1. Fakta yang kedua, jika tidak ada stand di 2,1, maka tidak ada wumpus di 1,1, dan tidak ada wumpus di 2,1, dan tidak ada wumpus di 2,2, dan tidak ada wumpus di 3,1. Fakta yang ketiga, jika tidak ada stand di 1,2, maka tidak ada wumpus di 1,1. Dan selanjutnya tidak ada wumpus di 1,2, dan tidak ada wumpus di 2,2, dan tidak ada wumpus di titik 1,3. Fakta selanjutnya, jika tidak ada burst di 1,1, maka tidak ada hole di 1,1. Jika tidak ada dan tidak ada hole, tidak ada hole di 1,1, tidak ada hole 1,2. Fakta selanjutnya, jika tidak ada burst di 2,1, maka tidak ada hole di 3,1, tidak ada hole di 1,1, dan tidak ada hole di 2,2. Fakta selanjutnya, jika tidak ada burst di 1,2, maka tidak ada hole di 1,1,
dan tidak ada hole di 2,2 dan tidak ada hole di 1,3. Jadi agen tidak melihat, merasakan apa-apa sehingga aman untuk melangkah ke utara ataupun ke timur, ke kanan. Selanjutnya agen melangkah ke timur atau di titik 2,1 di sini. Oke. Baik. Di sini ada bentuk logika proporsional, yakni tidak ada stance pada titik 2,2, tidak ada stance pada titik 1,1, tidak ada stance pada titik 3,1, tidak ada bridge pada titik 2,2, dan tidak ada bridge pada titik 1,1. Sehingga dapat tarik kesimpulan bahwasannya pada fakta yang pertama, yakni R1, jika tidak ada stance pada titik 1,1, maka tidak ada wumpus di titik 1,1, tidak ada wumpus di titik 1,2, dan tidak ada wumpus di titik 2,1. Pada fakta berikutnya, apabila tidak ada stance pada titik 2,2, maka tidak ada wumpus di titik 2,2, tidak ada wumpus di titik 2,1, dan tidak ada wumpus di titik 1,2, serta tidak ada wumpus di titik 3,1. Kemudian, apabila tidak ada stance pada titik 3,1, maka tidak ada wumpus di titik 3,1, tidak ada wumpus di titik 2,1, dan tidak ada wumpus di titik 3,2. Kemudian apabila tidak ada bridge di titik 1,1, maka tidak ada hole di titik 1,1, tidak ada hole di titik 1,2, dan tidak ada hole di titik 2,1. Berikutnya, apabila tidak ada bridge di titik 2,2, maka tidak ada hole di titik 1,2, tidak ada hole di titik 2,1, tidak ada hole di titik 2,3, dan tidak ada hole di titik 3,2. Sehingga agen tidak melihat atau merasakan apapun, sehingga merasa aman untuk melangkah ke utara atau atas dan ke timur atau kanan, yang mana agen nantinya akan melangkah ke timur atau menuju ke titik 3,1. Berikutnya, di sini ada bentuk logika proporsional, yakni tidak ada stance di titik 2,2, tidak ada stance di titik 3,1, dan ada bridge di titik 3,1. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada fakta yang pertama, apabila tidak ada stance di titik 2,2, maka tidak ada wumpus di titik 2,2, tidak ada wumpus di titik 2,1, tidak ada wumpus di titik 1,2, dan tidak ada wumpus di titik 3,1. Kemudian, apabila tidak ada stance di titik 3,1, maka tidak ada wumpus di titik 3,1, tidak ada wumpus di titik 2,1, dan tidak ada wumpus di titik 3,2. Dan berikutnya, apabila terdapat bridge di titik 3,1, maka terdapat hole atau lubang di titik 4,1 atau di titik 3,2. Jadi, apabila agen merasa ada angin berhembus atau bridge, maka pasti terdapat hole di salah satu kotak tetangganya, entah itu di titik 3,2 atau di titik 4,1. Sehingga selanjutnya agen kembali ke kotak semula agar terhindar dari hole atau lubang. Berikutnya, terdapat bentuk logika proporsional seperti tidak ada stance di titik 1,2, tidak ada stance di titik 2,3, tidak ada stance di titik 2,1, tidak ada stance di titik 2,2, tidak ada bridge di titik 1,2, tidak ada bridge di titik 2,2, dan tidak ada bridge di titik 2,1. Sehingga dapat tarik kesimpulan sebagai berikut. Apabila tidak ada stance di titik 2,1, maka tidak ada wumpus di titik 1,1, di 2,1, di 2,2, dan di 3,1. Kemudian apabila tidak ada stance di titik 1,2, maka tidak ada wumpus di titik 1,1, 1,2, 2,2, dan 1,3. Kemudian, apabila tidak ada stance di titik 2,3, maka tidak ada wumpus di titik 2,4, di 2,3, di 1,3, dan di 2,2. Kemudian, apabila tidak ada stance di titik 2,2, maka tidak ada wumpus di titik 2,2, tidak ada wumpus di titik 2,1, dan
tidak ada wumpus di titik 1,2 serta tidak ada wumpus di titik 3,1. Berikutnya, apabila tidak ada breeze di titik 2,1, maka tidak ada hole di titik 3,1, di titik 2,2, dan di titik 1,1. Apabila tidak ada breeze di titik 1,2, maka tidak ada hole di titik 1,1, di titik 2,2, dan di titik 1,3. Berikutnya, apabila tidak ada breeze di titik 2,2, maka dapat dipastikan bahwa tidak ada hole di titik 1,2, di titik 2,1, di titik 2,3, dan di titik 3,2. Jadi, agen sekarang langsung bergerak ke utara, yakni ke titik 2,2. Agen tidak melihat atau merasakan apapun, sehingga aman untuk melangkah ke utara, ke atas, ke timur atau kanan, atau ke barat atau ke kiri. Dan selanjutnya, agen bergerak ke timur, yakni di titik 3,2. Berikutnya, bentuk logika proporsional sebagai berikut ialah terdapat stance di titik 3,2, tidak terdapat stance di titik 2,2, dan terdapat breeze di titik 3,2. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya apabila tidak ada stance di titik 2,2, maka dapat dipastikan tidak ada wumpus di titik 2,2, tidak ada wumpus di titik 2,1, tidak ada wumpus di titik 1,2, dan tidak ada wumpus di titik 3,1. Kemudian, apabila terdapat stance di titik 3,2, maka dapat dipastikan terdapat wumpus di 3,3 atau terdapat wumpus di titik 4,2. Berikutnya, apabila terdapat breeze di titik 3,2, maka dapat dipastikan bahwasannya terdapat hole di titik 3,3 atau hole terdapat di titik 4,2. Sehingga pada kasus ini, agen mencium bau menyengat atau stench, maka terdapat wumpus di salah satu kotak tetangga dan juga terdapat breeze di kotak yang sedang didirikan oleh agen tersebut, sehingga kemungkinan hole berada di salah satu kotak tetangga. Maka agen akan kembali ke tempat semula dan akan bergerak ke utara, yakni menuju ke titik 2,3. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan logika proposisi dunia wumpus ini. Jadi pada pembahasan kali ini menggunakan bentuk logika proposisi, yaitu B pada baris dan kolom 2,2 dan negasi B pada baris dan kolom 2,2 dan negasi B pada baris dan kolom 1,3 dan negasi B pada baris dan kolom 2,4 dan negasi S pada baris dan kolom 2,3 dan negasi S untuk baris dan kolom 2,2 dan negasi S untuk baris dan kolom 1,3 dan negasi S untuk baris dan kolom 2,4. Jadi real yang keempat ini, jika terdapat negasi S 1,3 atau bisa juga disebut tidak terdapat bau pada baris dan kolom 1,3 ini, maka tidak terdapat wumpus juga pada baris dan kolom 1,2 dan tidak terdapat baris dan tidak terdapat wumpus juga pada baris dan kolom 1,3 dan tidak terdapat wumpus juga pada baris 2,3 dan 1,4. Jadi pada R4 ini menggunakan modus ponens. Dan pada real ke-6 ini, jika tidak terdapat negasi S 2,3, maka pada baris kolom 2,4 tidak terdapat wumpus dan baris dan kolom 2,3 ini tidak terdapat wumpus juga dan baris dan kolom 1,3 dan baris dan kolom 2,2 ini tidak terdapat wumpus juga. Jadi kita dapat menggunakan jalan rute-rute ini. Dan untuk real yang ketujuh ini,
negasi S pada baris dan kolom 2,2. Jadi kita dapat menggunakan jalan atau rute ini karena pada rute ini pada baris 2,2 pada baris dan kolom 2,2 tidak terdapat rumpus, dan baris dan kolom 2,1 tidak terdapat rumpus juga, dan 1,2 dan baris dan kolom 1,2 ini tidak terdapat rumpus juga, dan baris 3,1 ini tidak terdapat rumpus juga, dan pada rel ke-7 ini merupakan modus ponens. Dan jadi rel ke-13 ini tidak terdapat bridge atau angin pada baris 1,3 ini. Berarti kita aman menggunakan jalan ini. Selanjutnya kita dapat juga menggunakan jalan 1,2 dan jalan pada baris dan kolom 1,4 dan jalan dan baris pada baris dan kolom 2,3, yaitu modus ponens. Dan pada rel ke-15 ini juga negasi B pada baris dan kolom 2,2. Jadi kita dapat menggunakan jalan ini, dan selanjutnya kita juga dapat menjalankan jalan baris dan kolom 1,2. Dan kita juga dapat menggunakan jalan pada baris 2,1 karena tidak terdapat, dan karena dia negasi H juga, dan pada baris dan kolom 2,3 dan pada baris dan kolom 2,3 ini juga aman kita jalankan 3,2 baris 3. Dan untuk rel yang ke-16 ini terdapat sebuah angin. Terdapat sebuah angin pada kolom 2,3. Yaitu jika kita menggunakan baris 3,3, baris dan kolom 3,3, atau baris dan kolom 2,4. Jadi apabila agen merasakan angin yang berhembus, kemungkinan besar hal ini berada di titik 3,3. 3,3 kenapa? Karena di titik 3,2 dan hembusan angin dan juga sudah pasti hembus berada di titik 4,2 karena mencium bau menyengat di titik 3,2. Dan agen kembali ke tempat semula supaya memastikan mencari tempat yang paling aman. Dan untuk bentuk logika proposisi yang pada bagian ini yaitu negasi S untuk baris dan kolom titik 1,1, negasi S untuk baris dan kolom 1,3, dan negasi S untuk baris dan kolom 2,2, dan negasi B untuk baris dan kolom 1,1, dan negasi B untuk baris dan kolom 1,3, dan negasi B untuk baris dan kolom 2,2. Dapat dilihat pada bagian rel ini. Jadi untuk rel 1 ini, negasi jika terdapat negasi S untuk baris dan kolom 1,1 ini, maka tidak ada umpus pada baris dan kolom 1,1 ini.
Dan untuk baris dan kolom 1,2 dan baris dan kolom 2,1 ini tidak terdapat umpus juga. Jadi pada rel keempat ini tidak terdapat sebuah bau juga. Dan rel ketujuh ini tidak terdapat sebuah bau juga untuk baris dan kolom 2,2 ini. Dan rel ke-10 ini tidak terdapat angin juga pada titik 1,1 pada baris dan kolom 1,1. Maka kita dapat menggunakan jalan tersebut. Dan rel ke-13 ini tidak terdapat bau juga untuk baris dan kolom 1,3. Jadi kita dapat menggunakan jalan tersebut. Dan untuk rel yang ke-15 ini tidak terdapat hembusan angin juga pada baris dan kolom 2,2. Jadi apabila agen bergerak ke bagian barat atau ke kiri ke titik 1,2, maka ia tidak melihat atau merasakan apa-apa sehingga aman untuk melangkah ke utara atau ke atas. Maka dari itu agen bergerak ke utara 1,3. Selanjutnya untuk bentuk logika proposisi ini yaitu negasi S untuk 1,4 dan negasi S untuk baris dan kolom 2,3 dan negasi B untuk kolom 1,4 dan B 2 dan B untuk negasi 2,3 ini. Jadi kesimpulannya adalah untuk rel ke-5, ke-6, rel ke-14, dan rel ke-16 ini, pada rel ke-15 ini tidak terdapat sebuah bau untuk kolom 1,4. Jadi kita dapat menggunakan jalan ini untuk langkah selanjutnya. Dan pada rel ke-6 ini, pada baris dan kolom 2,3 ini tidak terdapat sebuah bau juga, jadi kita dapat menggunakan jalan ini untuk langkah selanjutnya juga. Dan pada rel ke-14 ini tidak terdapat sebuah hembusan angin juga untuk baris dan kolom 1,4. Jadi kita dapat melanjutkan perjalanan kita dengan menggunakan jalan ini. Dan rel ke-16 ini yaitu terdapat sebuah hembusan angin pada titik 2,3 atau baris dan kolom 2,3 ini. Jadi kesimpulannya adalah agen tidak melihat atau merasakan apa-apa sehingga aman untuk melangkah ke utara atau ke atas titik pada baris dan kolom 1,4. Jadi agen bergerak ke utara atau ke titik 1,4. Berikutnya, bentuk logika profesional. Tidak ada stance di titik 2,4, tidak ada bridge di titik 2,4. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa bukti ke-19, jika tidak ada stance di titik 2,4, maka tidak ada wumpus di titik 1,4, dan tidak ada wumpus di titik 2,3, dan tidak ada wumpus di titik 2,4. Bukti ke-20, jika tidak ada bridge di titik 2,4, maka tidak ada hole di titik 1,4, dan tidak ada hole di titik 2,3, dan tidak ada hole di titik 2,4. Jadi, dari pembuktian ini, agen tidak dapat melihat atau merasakan apa-apa, sehingga aman untuk melangkah ke timur atau ke kanan ke titik 2,4. Dan agen dipastikan dapat bergerak ke titik 2,4. Selanjutnya, bentuk logika profesional. Tidak ada bridge di titik 1,4, ada bridge di titik 2,3, tidak ada stance di titik 1,4, tidak ada stance di titik 2,3. Dapat disimpulkan dengan melalui pembuktian berikut. Bukti kelima, jika tidak ada stance di titik 1,4, maka tidak ada wumpus di titik 1,3, dan tidak ada wumpus di titik 1,4, dan tidak ada wumpus di titik 2,4. Bukti keenam, jika tidak ada stance di titik 2,3, maka tidak ada wumpus di titik 2,4, dan tidak ada wumpus di titik 2,3,
dan tidak ada umpus di titik 1,3 dan tidak ada umpus di titik 2,2. Selanjutnya, pada bukti ke-14, jika tidak ada bridge di titik 1,4, maka tidak ada hole di titik 1,3 dan tidak ada hole di titik 2,4. Dan pada pembuktian ke-16, jika ada bridge di titik 2,3, maka ada hole di titik 3,3 atau ada hole di titik 2,4. Jadi, pada pembuktian tersebut, agen tidak dapat melihat atau merasakan apa-apa, sehingga aman untuk melangkah ke timur atau ke kanan ke titik 3,4, dan agen dapat bergerak ke utara ke titik 3,4. Berikutnya, agen melihat kilauan emas, maka terdapat emas di kotak tersebut. Ambil emasnya dan lanjut ke level berikutnya. Jadi, dikarenakan stance dan bridge berada di titik 3,2 dan bridge berada di titik 2,2 dan 3,1, maka dapat dipastikan hole berada di titik 3,3 dan 4,1. Dari hal tersebut, dapat dipastikan mumpus berada di titik 4,2. Hal ini didapat berdasarkan dengan pembuktian yang ada di atas. Setelah mengetahui letak umpus dan hole, maka dapat diketahui jalan yang tepat menuju tracer atau harta karun yang terletak di titik 3,4. Bagian penutup atau kesimpulan. Dunia Mumpus adalah sebuah game yang terdiri atas kotak-kotak mirip papan catur, di mana di situ terdapat sejumlah sumur, umpus, dan emas. Untuk mengetahui apakah si agen mendekati sumur, umpus, atau emas, dia bisa mendeteksi dari dunia kotak di sekitarnya. Jika ada angin sembilir, berarti sebelah kotak ada sumur. Dan jika ada bau menyengat, berarti agen mendekati umpus. Jika ada kemilau, berarti di kotak itu ada emas. Dan tujuan dari agen di sini adalah mengambil emas dan membunuh si monster umpus. Selain itu, jika berhasil, maka si agen kembali ke tempat asalnya dengan selamat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, jika ada yang tidak terlalu jelas, kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya.